atau bibitnya. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau misalnya dari pangkal batang utama yang di akar ini, yang tumbuh dari dalam tanah, itu kan juga besar-besar, Pak. Kenapa nggak itu saja? Kenapa harus di pangkal batang tanaman, ketiak daun? Yang tadi Bapak bilang figurnya tegar, yang tegak, yang besar itu. Yang bilang 1 tahun bisa berbuah itu. Kenapa tidak itu? Kenapa juga tidak di pangkal batang buah, yang masih kecil-kecil tapi jumlahnya banyak? Kenapa juga tidak di jambulnya atau mahkotanya? Begini, kenapa yang berpotensi nanti tumbuhnya kuat dan buahnya besar dan cepat sekali dipanen? Kenapa saya bilang tadi di pangkal batang utama? Karena di situ dia yang mendapatkan pertama kali akses makanan yang pertama, mendapatkan pertama kali atau paling banyak akses air, mendapatkan pertama dan paling banyak akses hormon. Seperti itu ya. Nah, jadi hormon dia dapat paling banyak, air dia dapat paling banyak, nutrisi dia dapat paling banyak. Kenapa yang ditunas di bibit di batang utama atau di tengah itu dapat paling banyak? Karena dia berada di tengah-tengah jalur distribusi xilem dan floem. Xilem itu mengangkut semua air dan garam mineral dari akar untuk dibawa ke ujung daun. Si tanaman ada di tengah. Jadi akses dari awal ke akhir, dari tempat awal ke tujuan, dia ada di tengah jalan. Begitupun dengan pipa floem, yang membawa hasil fotosintesis, karbohidrat, yang mau diteruskan ke seluruh tubuh tanaman dan dibawa ke akar, dia melewati ini juga. Jadi dia ada di tengah-tengah distribusi jalur terminal, floem dan xilem. Distribusi garam mineral, air, hormon, nutrisi, dan lain sebagainya. Makanya dia tumbuhnya paling besar di antara semua tunas. Jambul kecil. Tunas di batang buah, tangkai buah nanas kecil walaupun banyak. Di akar pun, pangkal akar pun besar tetapi tidak sebesar dan tidak seduluan di tengah. Itu yang pertama. Dia ada di titik distribusi. Nah, seperti itu ya. Jadi pertumbuhannya tentu saja wajar, dia besar sendiri. Otomatis secara fisiologi, dia memiliki ketahanan dan kesiapan bekal yang sudah memadai. Kita kalau mau hitung soal bekal, waktu kita ambil ya, 4 sampel. Pangkal dari akar itu, bibit dari pangkal batang kita ambil. Lalu dari tengah, yang tadi saya bilang, pangkal batang utama, yang paling besar itu, kita ambil. Lalu dari pangkal buah, kita ambil yang kecil. Lalu dari jambulnya, kita ambil, atau mahkotanya, kita ambil yang kecil. Jadi ada 2 yang kecil, ada 1 yang sedang, dan ada 1 yang besar. Lalu ditanam. Mana yang paling cepat berbuah? Ya sudah pasti yang paling besar ini. Kenapa dia paling besar? Karena fisiologinya, dia menyimpan banyak sekali cadangan makanan. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil bibit dari tubuh si nanas, masing-masing bibit, keempat bibit ini tidak membawa jumlah makanan yang sama. Mereka membawa jumlah makanan yang berbeda-beda. Sesuai dengan distribusi tadi yang saya bilang, xilem dan floem. Seperti itu ya. Nah, distribusi atau cadangan makanan paling banyak yang disimpan pada saat kita mengambil mereka, bibit-bibit ini, yang paling banyak kandungannya adalah yang di tengah ini, yang jumbo ini. Karena dia menyimpan cadangan makanan dalam jumlah yang banyak. Otomatis pertumbuhan dia, adaptasi dia, cara dia bertumbuh akan semakin cepat ketimbang yang lain. Yang ketika kita petik, kita ambil, kita putuskan, kita pruning untuk kita tanam, membawa sedikit sekali mineral, nutrisi, makanan, air, hormon, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, itu yang pertama. Jadi bibit yang disarankan, yang di tengah itu, dari pangkal utama. Ya Bapak ya, nanti Bapak carinya itu.